Shalom, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Siklus hidup plasmodium. Siklus seksual terjadi dalam tubuh nyamuk apabila nyamuk Anopheles betina menghisap darah yang mengandung gemetosit. Gemetosit yang bersama darah tidak dicerna. Yang kedua ada siklus hidup aseksual yang di dalamnya terdapat dua siklus, yaitu siklus eksoeritrositik dan juga siklus eritrositik. Yang pertama ada siklus eksoeritrositik, yaitu sporozoid infeksius dari kelenjar ludah nyamuk Anopheles betina dimasukkan ke dalam darah manusia melalui tusukan nyamuk tersebut. Dalam waktu 30 menit, jasad tersebut masuki sel-sel parenkim hati dan dimulai stadium eksoeritrosik pada daur hidupnya. Di dalam sel hati parasit tumbuh menjadi skizon dan berkembang menjadi merozoid. Sel hati yang mengandung parasit pecah dan merozoid keluar dengan bebas, sebagian difagosit. Oleh karena prosesnya terjadi sebelum memasuki eritrosit, maka disebut stadium preeritrositik atau eksoeritrositik yang berlangsung selama 2 minggu. Pada P, vivax dan ovale, sebagian tropozoid hati tidak langsung berkembang menjadi skizon, tetapi ada yang menjadi bentuk dorman yang disebut hipnozoid. Hipnozoid dapat tinggal di dalam hati sampai bertahun-tahun. Pada suatu saat, bila imunitas tubuh menurun, akan menjadi aktif sehingga dapat menimbulkan relaps atau kekambuhan. Yang kedua ada siklus eritrosit. Siklus di dalam eritrosit dimulai saat merozoid masuki sel-sel darah merah. Parasit tampak sebagai romatin kecil dikelilingi oleh sitoplasma yang membesar, bentuk tidak teratur dan mulai membentuk tropozoid. Tropozoid berkembang menjadi skizon muda, kemudian berkembang menjadi skizon matang, dan membelah banyak menjadi merozoid. Dengan selesainya pembelahan tersebut, sel darah merah pecah dan merozoid, pigmen, dan sisa sel keluar dan masuki plasma darah. Parasit masuki sel darah merah lainnya untuk mengulangi siklus skizogoni. Beberapa merozoid memasuki eritrosit dan membentuk skizon, dan lainnya membentuk gemetosit, yaitu bentuk seksual, setelah melalui 2-3 siklus skizoni darah. Jenis-jenis Plasmodium. Yang pertama ada Plasmodium falciparum. Jenis ini dapat menyebabkan penyakit malaria tropika yang bersifat ganas. Yang kedua ada Plasmodium vivax. Jenis ini dapat menyebabkan penyakit malaria vivax atau malaria tertiana. Jenis ini paling sering terjadi. Yang ketiga ada Plasmodium ovale. Jenis ini dapat menyebabkan penyakit malaria tertiana ringan, dan jenis ini jarang terjadi pada manusia. Yang keempat ada Plasmodium malariae. Jenis ini dapat menyebabkan penyakit malaria kuartana. Dan yang terakhir ada Plasmodium knowlesi. Plasmodium knowlesi adalah parasit dari genus Plasmodium yang secara alami menginfeksi monyet ekor panjang. Parasit ini banyak ditemui di Asia Tenggara dan sudah menyerang manusia, dan dapat menyebabkan infeksi ringan dan kronik. Dampak negatif dari Plasmodium. Plasmodium merupakan jenis protozoa parasit. Penyakit yang disebabkan oleh genus ini dikenal sebagai penyakit malaria. Parasit ini senantiasa mempunyai 2 inang dalam siklus hidupnya, yaitu vektor nyamuk dan inang vertebra. Sekurang-kurangnya 10 spesies menjangkiti manusia. Protozoa dapat ditemukan di mana-mana karena termasuk organisme kosmopolit. Oleh karena itu, beberapa jenis protozoa dapat mengancam kesehatan manusia karena dapat menyebabkan penyakit. Protozoa yang merugikan manusia sebagai penyebab penyakit antara lain Toxoplasma gondii, penyebab toksoplasmosis atau infeksi akibat parasit umum pada kotoran kucing dan makanan yang terkontaminasi, Plasmodium, penyebab penyakit malaria, Trypanosoma gambiens dan Trypanosoma rhodesiens, penyebab penyakit tidur, Leishmania, penyebab penyakit kalazar, Trichomonas vaginalis, penyebab penyakit pada alat kelamin wanita, dan Entamoeba histolytica, penyebab penyakit disentri atau radang usus disertai diare berdarah.